Assalamualaikum, apa kabar semua? Pernah nggak sih kawan-kawan tuh ya ngebayangin buka akun YouTube dan tiba-tiba muncul pesan akun ini telah diberhentikan karena pelanggaran pedoman komunitas YouTube. Ya, pasti panik dong ya. Tapi yang bikin lebih sedih itu adalah semua kerja keras ya, ratusan video, ribuan jam tayang, bahkan potensi penghasilan pun lejat begitu saja dalam waktu semalam ya. Inilah kenyataan yang dialami oleh banyak kreator di luar sana. Mereka bikin konten siang malam ya, niatnya tuh menghibur, berbagi ilmu, atau sekedar meluangkan hobi ya. Tapi satu kesalahan ya, satu pelanggaran bisa membuat semuanya itu sirna. Dan yang lebih menyakitkan itu ya, banyak yang bahkan nggak sadar kalau kontennya itu melanggar gitu ya. Makanya penting buat kita semua untuk tahu ya, apa saja sih yang bisa menyebabkan akun YouTube itu dihapus karena pelanggaran pedoman komunitas ya. Karena sekalipun akun dihapus, proses pemulihannya tuh bukan cuma ribet ya, tapi bisa aja ditolak secara permanen. Dan artinya perjuangan kawan-kawan bisa berakhir di situ juga ya. Pedoman komunitas YouTube itu ibarat aturan main di sebuah rumah. Kalau kawan-kawan tuh mau tinggal dan bikin konten di rumah YouTube ya, ya harus ikut aturan yang sudah mereka tetapkan. Nah, masalahnya banyak yang bikin konten ya hanya fokus pada views dan subscriber aja. Tapi mereka lupa sama yang namanya aturan dasar. Padahal di YouTube itu cukup tegas ya. Kalau ada pelanggaran berat ataupun berulang, bukan cuma dihapus ya, tapi bisa sampai akunnya tuh dihapus juga. Salah satu penyebab umum akun dihapus adalah konten yang mengandung unsur kekerasan ataupun kebencian ya. Kadang niatnya tuh hanya buat hiburan ataupun parodi, tapi bisa dianggap menyinggung kelompok tertentu ya. YouTube itu nggak main-main ya dalam urusan ini. Semua bentuk ujaran kebencian, intimidasi, ataupun kekerasan yang ditujukan ke individu ya maupun kelompok bisa kena tindakan dari mereka. Lalu ada juga pelanggaran soal konten seksual ya. Nah ini sering banget ya terjadi, terutama di konten reaction ataupun konten review. Kadang kawan-kawan tuh menampilkan cuplikan-cuplikan yang terlalu eksplisit ya tanpa sadar, atau bahkan ada yang sengaja memancing penonton dengan thumbnail dan judul yang menjerumus ya. Padahal isi videonya itu biasa aja. Ini disebut sebagai clickbait ya. Dan kalau keseringan dilakukan, bisa dianggap manipulasi ya, ataupun melanggar kebijakan. Hal lain yang sering bikin akun itu melayang adalah penyebaran informasi yang salah. Misalnya konten-konten yang berisi teori konspirasi ya, berita palsu, atau klaim-klaim yang menyesatkan ya. Di masa lalu ya, YouTube itu mungkin masih mentolerir hal ini. Tapi sekarang tuh sudah tidak lagi kawan-kawan ya. Mereka bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan platform ini nggak dijadikan tempat penyebaran informasi yang berbahaya. Konten yang menyesatkan juga termasuk dalam pelanggaran ya. Misalnya konten tutorial yang kelihatannya itu membantu, tapi ternyata berisi instruksi yang salah. Atau bahkan mengarahkan pada tindakan yang ilegal. Seperti video yang ngasih tahu cara membobol wifi gitu ya, ngebajak software, atau hal-hal yang ilegal lainnya. Sekilas mungkin terlihat keren ya dan bermanfaat, tapi YouTube melihat sebagai pelanggaran yang sangat berat, kawan-kawan. Ada juga konten yang eksplisit ya, merugikan anak-anak. Ini termasuk konten yang memperlihatkan anak-anak di bawah umur dalam situasi yang nggak pantas ya, atau menargetkan anak-anak dengan konten dewasa yang disamarkan. Kalau sampai hal ini terdeteksi ya, YouTube akan bertindak tanpa ampun, kawan-kawan. Kawan juga harus hati-hati ya dalam menggunakan musik ya, musik, gambar, ataupun potongan video milik orang lain. Ya, meski kelihatannya itu sepele, pelanggaran hak cipta bisa berujung pada peringatan yang kalau terakumulasi ya bisa menyebabkan akun dihapus juga. Ada kawan tuh hanya ingin menambahkan nuansa ke video gitu ya, tapi tanpa izin ataupun tanpa lisensi ya, itu tetap dianggap sebagai pelanggaran. YouTube biasanya tuh akan memberikan peringatan terlebih dahulu ya. Tapi jika pelanggaran tergolong berat ataupun terjadi berulang, maka mereka nggak akan segan-segan ya untuk menghapus akun secara permanen. Dan proses banding pun tidak menjamin akan dikembalikan ya. Ada yang sampai puluhan kali banding ya, tapi tetap ditolak karena memang terbukti melanggar kebijakan yang sudah dijelaskan dengan jelas ya. Lalu bagaimana dengan komentar ataupun live chat? Ternyata ini juga bisa jadi penyebab pelanggaran ya.
Banyak kreator yang membiarkan live chat ataupun kolom komentar berisi ujaran kebencian, spam ataupun konten yang seksual. YouTube bisa menganggap kreator bertanggung jawab karena membiarkan hal itu terjadi di bawah videonya. Selain itu, manipulasi sistem juga sangat dilarang ya. Misalnya memanipulasi jumlah views ya, like ataupun subscriber menggunakan bot atau menjanjikan hadiah agar orang tuh mau subscribe ya. Mungkin awalnya berhasil naik dengan cepat ya, tapi kalau ketahuan sanksinya tuh bisa sangat berat. Kawan juga perlu tahu ya, pedoman komunitas YouTube itu terus diperbaharui kawan-kawan. Jadi bukan cuma satu kali baca ya, terus merasa aman. Harus rajin mengecek apakah ada aturan baru ataupun kebijakan tambahan. Kadang sesuatu yang dulunya itu diperbolehkan, sekarang sudah dilarang ya. Dan kalaupun kita nggak update, bisa aja tiba-tiba dianggap melanggar. Bayangkan ada konten yang sudah bertahun-tahun tayang, tiba-tiba tuh dihapus karena kebijakan baru. Kawan akan heran ya, padahal dulu aman-aman saja. Nah, disinilah pentingnya memahami bahwa YouTube terus berkembang. Dan sebagai kreator, kita juga harus ikut bergerak menyesuaikan diri. Satu hal lagi yang sering diremehkan adalah konten yang menyesatkan penonton ya. Entah itu lewat judul, deskripsi, ataupun tag. Misalnya video tutorial yang ternyata tuh isinya promosi produk ya, ataupun video berjudul cara cepat menghasilkan uang. Tapi malah berisi omong kosong gitu kawan-kawan ya. Ini dianggap menipu penonton dan melanggar prinsip kepercayaan yang dijaga oleh YouTube. Konten yang bersifat eksploitasi juga sangat dilarang kawan-kawan. Seperti prank yang keterlaluan ya, atau mengekspos kehidupan pribadi orang lain tanpa izin. Meskipun views-nya tuh tinggi ya, tapi kalau sampai dianggap merugikan pihak lain atau memancing kontroversi berlebihan, resikonya adalah penghapusan akun secara permanen. Ada juga kasus di mana akun dihapus bukan karena video baru, tapi karena video lama yang lupa dihapus atau disetel privatnya. Nah, YouTube bisa suatu waktu meninjau kembali ya konten-konten lama dan menindak jika ditemukan pelanggaran. Jadi penting juga buat melakukan audit rutin ya terhadap konten yang sudah pernah diunggah. Kawan juga harus berhati-hati saat menanggapi komentar negatif. Kadang ada yang terpancing emosi dan membalas dengan kata-kata kasar ya. Padahal komentar kita sendiri bisa dinilai melanggar. Apalagi jika sifatnya itu mengancam ataupun menghina. Jadi tetap tenang ya dan profesional meskipun sedang emosi. Dan terakhir penting untuk diingat bahwa setiap kali akun melanggar pedoman komunitas, YouTube mencatatnya ya. Meski peringatan bisa kadaluarsa, tapi akumulasi pelanggaran tetap jadi pertimbangan. Jika sampai 3 peringatan aktif dalam waktu 90 hari, maka akun akan dihapus secara otomatis kawan-kawan. Lalu bagaimana caranya agar tetap aman? Jawabannya sederhana ya, pahami pedoman komunitas, buat konten yang positif, dan jangan terburu-buru hanya demi viral. Lebih baik naik perlahan tapi stabil daripada cepat tapi berisiko kehilangan semuanya. YouTube memang bisa menjadi tempat yang luar biasa ya untuk berkembang, berbagi, dan bahkan menghasilkan penghasilan. Tapi semua itu ada aturannya kawan-kawan. Dan kalau kawan-kawan tuh ingin sukses jangka panjang, memahami aturan adalah kunci utamanya. Jadi kesimpulannya, akun YouTube bisa dihapus karena berbagai jenis pelanggaran ya. Mulai dari konten kekerasan, ujaran kebencian ya, konten seksual yang eksplisit, lalu pelanggaran hak cipta, penyebaran informasi palsu, hingga manipulasi data. YouTube tidak akan ragu untuk menindak akun-akun yang terbukti melanggar. Maka dari itu, penting buat kawan-kawan untuk selalu membaca dan mengikuti pedoman komunitas, memperbaharui pengetahuan soal kebijakan, dan fokus pada membuat konten yang aman serta bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.